Shalom, salam sukacita untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang hendak mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya mengundang kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis di dalam Filipi 2 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita masuk dalam sebuah komunitas atau persekutuan, hal yang paling penting untuk tetap bisa nyaman dan tetap bisa berkomunikasi dengan komunitas atau persekutuan kita itu adalah kunci utamanya membuang egois atau membuang rasa ego kita masing-masing. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai karakter. Kita harus mampu menyesuaikan diri kita dan kita harus mampu menghilangkan rasa ego kita supaya kita tetap bisa diterima di tengah persekutuan atau komunitas kita. Kepentingan pribadi ini harus dibuang jauh ketika kita masuk dalam konteks kebersamaan. Kepentingan untuk bersama merupakan tujuan utama, bukan kepentingan diri sendiri. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya di jemaat Filipi. Jemaat di Filipi sangat rentan terjadi perpecahan, terjadi pertikaian. Itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka agar tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan tidak mengedepankan untuk mendapatkan pujian bagi diri sendiri. Inilah yang diingatkan nats kita pada hari ini. Paulus memberikan nasihatnya supaya jemaat benar-benar hidup dan menjaga kebutuhan di tengah persekutuan, keutuhan di tengah persekutuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari pujian yang sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup berkomunitas hal ini juga berlaku. Firman Tuhan yang disampaikan Paulus sungguh sangat berlaku. Bahwa mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, komunitas kita, atau bahkan di tengah-tengah jemaat, ada yang memiliki keunggulan, kehebatan, prestasi, kebaikan, kemampuan atau kesanggupan dan hal lainnya. Tapi hal itu semua dimanfaatkan hanya untuk kepentingan bersama. Tidak boleh kepentingan sendiri. Jika ada orang dari antara jemaat yang mencoba mempergunakan kehebatan atau keunggulannya dengan motif untuk kepentingan sendiri, maka dia sudah jatuh pada kesombongan. Itu sebabnya segala sesuatu yang dikerjakan di dalam persekutuan hanyalah untuk bersama, bukan untuk diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal Salomo mengatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sesungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amsal 16 ayat 5 dan 19. Kesombongan atau tinggi hati membuat jarak kita dengan orang lain itu jauh. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Tidak ada orang yang senang bertemu dengan orang yang sombong. Kalau kita bertemu orang lalu kita mendengar sepertinya dia sombong, pasti kita sudah memiliki pikiran-pikiran yang negatif dan menjauh daripadanya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita menjadi orang yang rendah hati. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Mari dalam hidup persekutuan saling merendahkan hati untuk menjaga keutuhan persekutuan. Jangan ada yang tinggi hati atau merasa dirinya lebih hebat, lebih unggul daripada orang lain, apalagi di tengah gereja. Itu sebabnya saudara-saudari, ketika kita masuk dalam persekutuan atau di gereja, jabatan atau pangkat apapun yang dimiliki oleh saudara-saudari di luar sana, ketika masuk ke rumah Tuhan, itu semua ditinggalkan. Kita menjadi orang yang sama sederajat dengan orang lain. Mungkin kita begitu dihormati di luar sana, pangkat kita begitu tinggi, tapi begitu kita masuk ke dalam gereja, kita adalah jemaat yang sama-sama mau menerima firman Tuhan. Mari hidup saling menghormati, saling mengasihi,
Jangan mencari kepentingan diri sendiri, tapi yang utama adalah kepentingan bersama. Kadang saudara-saudari, dalam hidup bersekutu, apa yang kita inginkan tidak bisa terjadi kalau suara terbanyak itu menentukan hal lain. Maka kita jangan menjadi marah atau kita merasa tidak dihormati. Lakukan yang terbaik di tengah persekutuan. Tidak boleh ada rasa ego, tetapi carilah kepentingan untuk bersama. Maka hidup di tengah jemaat atau keluarga atau persekutuan dimanapun akan berjalan dengan baik. Kita belajar saling menghargai, orang tua juga menghargai perasaan dari seorang anak, anak juga demikian kepada orang tua, atau di tengah jemaat. Jemaat dengan parhalado dengan jemaatnya. Semua saling menghargai demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengajarkan kami hari ini untuk mengutamakan kepentingan bersama dimanapun kami berada, baik di rumah tangga kami masing-masing, di tengah jemaat-Mu, gereja, atau di tempat kami bekerja. Kiranya Tuhan mengingatkan kami senantiasa untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjauhkan tinggi hati, mengajarkan kami menjadi orang yang rendah hati, dan ajari kami untuk menjaga keutuhan di tengah persekutuan kami, seperti firman-Mu yang mengatakan, jangan ada di antara kami yang mencari kepentingan untuk sendiri, atau bahkan mencari puji-pujian yang sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kiranya kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Berkatilah kami pada hari ini, setiap pekerjaan kami, aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pengharapan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.